seperti biasanya, namun sebelum memulai sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, untuk yang berdoa memimpin doa kali ini, ya tadi yang berangkat datang duluannya siapa? Iya, silakan. Selfie. Mari kawan-kawan, sebelum kita belajar marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk hari ini Ibu minta bacakan surah Al-Lahab ya, satu surah saja untuk sama-sama. Baik, silakan dimulai Selfie bersama-sama. Terima kasih semuanya kepada anak-anak Ibu sekalian. Nah, untuk kali ini sebelum kita memulai kembali, Ibu mau tanya siapa yang tidak hadir hari ini? Sarah dengan Ayu. Baik. Ada surat atau keterangan lainnya? Ada yang masih tahu? Tidak ada. Apa ya? Nah, baik. Baik anak-anak, untuk pertemuan kita untuk minggu pertama ini kita akan memulai dengan yang pertama, yaitu pembelajaran kita kali ini tentang surah Al-Falaq ya. Pada kesempatan kali ini pembelajaran surah Al-Falaq kita akan membahas tentang makna kandungan dari surah Al-Falaq itu sendiri ya. Jadi surah Al-Falaq kandungannya apa, kemudian manfaatnya apa. Nah, itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya, ada yang tahu surah Al-Falaq? Tahu? Tahu. Surah Al-Falaq. Apa arti Al-Falaq itu sendiri? Waktu subuh. Kemudian coba bunyi ayat surah Al-Falaq yang pertama dulu supaya tidak lupa. Siapa yang tahu surah pertamanya saja? Ayat pertama dimulai dari apa? Iya, apa ini? Iya, Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, surah itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini atau minggu pertama ini. Nah, surat itu yang kita bahas, namun kita fokus terlebih dahulu pada makna kandungannya ya pada kesempatan kali ini. Baik anak-anak Ibu sekalian, sebelum Ibu tayangkan video pembelajaran kita kali ini, Ibu akan sedikit memberi hadiah kepada kalian ya, untuk diamati ya, diamati terlebih dahulu. Nanti kalian simak videonya, kalian kaitkan dari gambar ini apa yang kalian tangkap, apa yang kalian pahami, jika dikaitkan dengan video yang kalian lihat. Paham? Ayo, matikan dulu ya. Sehat Alif hari ini? Sehat, alhamdulillah. Elsa? Ada yang sakit? Enggak ada. Nina, jam berapa tadi dari rumah? Jam 6, Bu. Yang bikin hari ini siapa tadi? Istri, Bu. Istri. Berapa dari jam mana tadi? Kalau weekend, berangkatnya harus lebih awal. Dari situ kalian nanti amati ya, kaitan ketiga gambar tersebut dengan apa yang kita bahas hari ini ya, paham ya? Nah di situ kalian baca dulu perintahnya ya, kemudian kalian baca pertanyaan bawahnya, paham ya? Baru kita akan memulainya dengan video pembelajaran kita kali ini. Baik ya. Baik, kita masuk pada video pembelajaran. Diperhatikan ya, nanti ingat
Kalian boleh bertanya ya setelah nonton video pembelajaran ini ya. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak ibu hari ini? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Dalam video pembelajaran kali ini, insya Allah kita akan belajar tentang makna kandungan surah Al-Falaq. Semoga setelah kalian menonton video ini, kita bisa memahami Quran surah Al-Falaq dengan baik dan benar ya. Baik, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk saja pada materi pembahasan kita kali ini. Sebelum memahami makna kandungan Quran surah Al-Falaq, kita terlebih dahulu harus mengetahui identitas Quran surah Al-Falaq itu sendiri. Al-Falaq sendiri artinya waktu subuh. Surat ini berada dalam urutan 113 dalam Al-Quran yang memiliki jumlah 5 ayat. Kemudian surah Al-Falaq ini diturunkan di kota Mekah sehingga bisa disebut juga dengan surat Makkiyah. Nah, selanjutnya kita akan menyimak terlebih dahulu arti atau terjemah dari Quran surah Al-Falaq itu sendiri dari ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan pada pukul-pukul, dan dari kejahatan pedengki bila ia mendengki. Quran surah Al-Falaq ayat 1 sampai 5. Di dalam Quran surah Al-Falaq ayat pertama, Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar mengatakan, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau falak. Pada ayat tersebut, kita dapat memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya untuk selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua terpelihara dari kejahatan. Dalam surah Al-Falaq ini disebutkan berbagai macam kejahatan, yaitu kejahatan makhluk seperti yang disebutkan pada ayat kedua. Sebenarnya kejahatan ini mencakup semuanya, karena semua yang ada di dunia ini adalah makhluk atau ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di ayat yang ketiga disebutkan juga ada kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Sebenarnya ini juga merupakan kejahatan makhluk. Biasanya pada malam gelap gulita ini ada makhluk yang membuat kita takut, meskipun terkadang itu adalah imajinasi kita saja. Jangan takut ya. Nah, jika kalian berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan terhindar dari kejahatan seperti itu. Selanjutnya, di ayat yang keempat, kita juga harus berlindung kepada Allah dari kejahatan tukang sihir atau mantra-mantra. Ini membuktikan bahwa tukang sihir itu memang ada, seperti santet, guna-guna, dan lain-lain. Ini termasuk kejahatan makhluk Allah juga, yaitu kejahatan manusia dengan bantuan jin. Oleh karena itu, kita juga harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di ayat yang kelima atau ayat terakhir ini disebutkan kejahatan dari orang-orang yang dengki. Dengki ini adalah sikap iri hati ketika melihat orang lain bahagia, sehingga orang yang dengki ini akan berusaha untuk membuat orang lain tidak bahagia, dan itu merupakan kejahatan juga ya. Oleh karena itu, kita juga harus berlindung kepada Allah dari
tersebut. Nah, jadi anak-anak ibu yang soleh-soleha, apabila kita membaca Quran surah Al-Falaq ini, insya Allah kita akan terhindar dari kejahatan itu semua. Dengan demikian, Quran surah Al-Falaq ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu tempat berlindung. Dalam keseharian, Rasulullah SAW sering membaca Quran surah ini, terutama pada saat di perjalanan agar selalu terhindar dari kejahatan. Kemudian Rasulullah SAW juga membaca Quran surah Al-Falaq ini beserta Al-Ikhlas dan Anas sebelum tidur, meniupkannya ke kedua telapak tangan, lalu mengusapkan ke wajah dan kepala serta seluruh tubuh sebagai perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ya anak-anak ibu yang soleh-soleha tentang pelajaran kita makna kandungan Quran surah Al-Falaq. Semoga setelah menonton video ini kalian bisa memahami arti atau makna kandungan surah Al-Falaq ini dengan baik dan benar. Baik, Ibu akhiri pelajaran kita kali ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, itu tadi video pembelajaran kita kali ini. Nah, silakan kalian cari pertanyaan atau buat pertanyaan atau menemukan dari video tadi apa yang ingin kalian tanyakan ya. Silakan boleh untuk kelompok 2 orang saja, jadi balik ke belakang ya. Jadi silakan berdiskusi mau seperti apa ya soalnya, kemudian buat soalnya, kemudian nanti cari jawabannya sama ya. Silakan buku paketnya keluarkan juga ya. Buku paketnya. Ayo ini sama siapa? Sama Fitri boleh. Kemudian Diana sama Septi. Apa? Nah, boleh berdua. Kemudian karena ini Budi bertiga, silakan gabung saja Budi, bawa kursinya. Ya, ayo. Nah, ini boleh bertiga. Yang bisa berdua, yang nggak bisa berdua bertiga. Itu Dini sama Fitri nggak apa-apa. Nah, tuh. Nah, mejanya di bawah, meja kursinya di bawah lah, nak. Nah, balik belakang aja ya. Nah, ya. Jadi dari video tadi silakan kalian buat pertanyaan ya. Buat pertanyaan, kemudian nanti dari pertanyaan tersebut itu akan berikan ke teman kalian. Jadi nanti pertanyaan dengan pertanyaan ditukar, silakan dicari jawaban. Nah, itu 2 saja, nggak usah banyak-banyak. Ya. Buat pertanyaan. Ayo. Terserah mau nanya apa yang kaitannya dengan pembelajaran kita kali ini, yang kaitannya dengan video tadi. Nah, ada yang belum paham yang mananya? Nah, gitu. Apa? Pertanyaannya 2 saja. Enggak, bertiga kompromikan 2 saja buat. Nah, gitu ya. Oke. Apa? Ya? Ya. Bentar ya. Mana? Boleh. Buat 2 ya. Nah, nanti soalnya Ibu kasih ke temannya biar temannya jawab. Nanti jadi kita bahas sama-sama. Ya. Oke. Nah. Gak usah banyak-banyak, 2 saja ya. Oke. Hah?
mulai. Coba Fitri sama Nindi. Dapat pertanyaan apa tadi? Silakan menurut jawaban Nindi atau kelompok Nindi apa? Nah itu pakai menurut pendapat Nindi tadi, ya. Coba maskernya dibuka dulu biar kedengeran teman-teman yang lain. Kendorin aja. Nah, bacanya yang kuat ya. Kejahatan apa yang dilakukannya? Kejahatan makhluk, kejahatan santet dan penanggungan, kejahatan malam yang gelap gulita, kejahatan orang-orang dari dengki, Iya. atau tukang sihir. Kejahatan tukang sihir. Baik. Nah, kelompok ini mendapatkan tadi kejahatan apa katanya? Kejahatan apa? Mungkin kejahatan yang dimaksud dalam video tadi kali ya. Nah, jadi pertanyaan seperti itu. Nah, sedangkan Nindi atau kelompok Nindi sama Fitri tadi menjawab bahwa kejahatan ada kejahatan santet, kemudian kejahatan apa lagi Nindi? Tukang sihir, kemudian apa lagi? Makhluk Hidup, kejahatan malam yang gelap. malam yang gelap gulita. Nah, bagaimana? Ada yang berbeda pendapat atau ingin menambahkan kejahatan apa lagi? Santet. Tadi udah disebut. Oh iya, kejahatan dengki. Ya, ada yang dengki ya. Nah, kejahatan orang yang dengki. Nah, itulah yang dimaksud dari kejahatan yang terdapat dalam Quran surah Al-Falaq. Nah, yuk. Kemudian baik, itu yang tentang kejahatannya. Ada yang ingin menambahkan kembali? Apa Budi? Gak ada. Ya, gak ada gitu kan. Nah, oke, baik. Yang selanjutnya coba kelompok nah, dari tadi ujung sana, sekarang ujung sini. Kelompoknya Cika. Yuk, siapa yang mau membaca? Dinda boleh. Pas sekali buka Dinda biar temennya tahu. Oke, biar kedengeran. Apa manfaat membaca Al-Falaq supaya tidak takut, biar dilindungi Allah? Biar dilindungi Allah. Nah, kelompok ini dapat pertanyaan, apa manfaat surah Al-Falaq? Jawaban dari kelompok mereka adalah satu, supaya tidak takut. Apalagi Dinda? Biar dilindungi Allah. Ya, bagaimana menurut kalian? Ada yang mau menambahkan? Tidak usah takut. Yang takut kan tadi nonton videonya yang ada layang tadi kan. Nah, supaya tidak takut, supaya dilindungi Allah. Ada lagi? Karena Allah tempat berlindung. Iya, terlindung dari kejahatan. Kejahatan apa saja? Santet tadi yang disebutkan oleh kelompok Nindi, kelompok 1. Oke, itu ya. Oke, lanjut ke kelompok, kita ambil tengah kelompok Silvi sama Diana. Coba dibacakan. Apa kandungan surat Al-Falaq? Apabila kita membaca surah Al-Falaq, kita akan terlindungi dari kejahatan. Meyakini Allah lah tempat berlindung. Meyakini Allah tempat berlindung. Apa kandungannya? Nah, ini pertanyaan yang memang tidak terlalu nampak, tapi kita harus tahu ya, harus tahu. Coba diulang yang keras. Apa kandungan surah Al-Falaq? Apabila kita membaca surah Al-Falaq, kita akan terlindungi dari kejahatan. Meyakini Allah lah tempat berlindung. Iya, jadi di situ kelompok ini menjawab terhindar dari kejahatan, ya. Kemudian meyakini bahwa Allah lah tempat berlindung. Ada tempat berlindung selain Allah? Ada? Tidak ada. Orang yang berlindung kepada selain Allah itu disebut musyrik, ya. Perbuatannya adalah syirik. Berlindung pada pohon boleh? Minta perlindungan sama batu boleh? Tidak. Nah, seperti itu. Jadi dari surah Al-Falaq kita belajar ya bahwa Allah lah tempat kita berlindung dari segala macam kejahatan yang ada di muka bumi. Oke, nah seperti itu. Nah, kemudian dari manfaat, kemudian dari kandungan, yuk kita sama-sama kita simpulkan ya. Dari pertanyaan atau jawaban dari teman-teman kalian tadi. Yang pertama mulailah dari kejahatan apa yang terdapat dalam surah Al-Falaq atau surah yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Kejahatan apa saja? Yang pertama kejahatan makhluk. Apalagi? Kejahatan sihir.
kikir, apa lagi? Kejahatan santet, apa lagi? Orang dengki. Orang dengki. Apa lagi? Apabila gelap. Kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Di situ ada terdapat 4 kejahatan. Ya, secara umum adalah kejahatan makhluk. Mencuri TV. Iya, apa mencuri TV tadi kan? Kejahatan makhluk juga karena manusia juga disebut makhluk. Kemudian yang kedua, apa manfaat ya? Manfaatnya kita membaca dari surah Al-Falaq. Kenapa kita harus baca surah Al-Falaq atau manfaatnya apa sih? Nah, gitu kan? Apa manfaatnya tadi? Berlindung. Berlindung. Berlindung dari apa? Kejahatan. Kemudian apa lagi? Sebagai perlindungan tadi ya, sebagai perlindungan diri ya dari kejahatan-kejahatan makhluk. Nah, itu inti dari manfaat kita membaca surah Al-Falaq, baik itu kejahatan makhluk saat kita di perjalanan atau saat kita sedang tidur. Pinter. Nah, kemudian yang terakhir yaitu isi kandungan dari surah Al-Falaq itu sendiri adalah apa tadi? Terlindungi dari kejahatan. Iya, terlindungi dari kejahatan, kemudian meyakini bahwa Allah lah tempat berlindung. Dari surah Al-Falaq ini kita belajar bahwa hanya Allah lah tempat kita berlindung, bukan batu, bukan pohon, bukan setan atau bukan yang lain. Nah ya, karena kalau kita meyakini selain Allah maka kita termasuk orang-orang musyrik. Perbuatan yang kita lakukan adalah syirik. Baik, terima kasih. Itu tadi ya pembahasan kita kali ini ya. Semoga kalian bisa memahami semuanya. Atau ada yang ingin ditanyakan atau yang tidak paham? Sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Oke, bagaimana perasaan kalian setelah belajar ini? Senang. Masih ada rasa takut? Tidak. Takut kepada apa? Allah. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak ibu sekalian, ya pada kesempatan kali ini ya, inilah bacaan kita tentang makna kandungan dari surah Al-Falaq. Ya, kita ketemu di minggu depan dengan masih materi pembahasan yang sama tentang surah Al-Falaq, tapi kita masuk pada sub membaca dan menulis Al-Falaq ya. Jadi nanti bagaimana cara membacanya dan bagaimana cara menulisnya kita akan bahas minggu depan di pertemuan kita berikutnya. Nah, baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri bacaan kita kali ini ya, lembar kerja yang kalian kerjakan tadi silakan dikumpulkan ya, silakan dikumpulkan terlebih dahulu. Silakan. Baik, sudah semuanya. Kita mengakhiri pelajaran kita kali ini. Marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ibu akhiri, namun sebelum ibu akhiri dan nanti sebelum kalian kembali ke kursinya masing-masing, nanti ketika masih ada lihat sampah seperti biasa, buanglah dulu ke tempat sampah. Oke? Iya, baik ibu akhiri pelajaran kita kali ini. Ya, mohon maaf kalau ibu ada salah-salah kata. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.